Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Berangkat semua hari ini? Berangkat semua ya? Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap, doa mulai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan lancar ya, tanpa dengan suatu apapun. Oke. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu ya, mempresentasi kehadiran kalian. Yang pertama, Alfiatus. Mana Alfiatus? Oke. Kemudian Berinda. Brian. Mana Brian? Ya. Sharon. Dewi. Eli. Elva. Fadlan. Ihsan. Nah, Misri. Christine. Oke. Latifatul. Melissa. Maevina. Nikmatul. Nuraini. Raihana. Sudah sembuh Raihana? Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Raifa. Mana Raifa? Rizka. Rosis. Ya, Siva. Oke. Tia. Oke. Yang lain ada Vika. Oke, hadir semua ya. Oke. Sebelum kita ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hikayat, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Ada yang masih ingat ada berapa nilai yang terdapat dalam hikayat? 5. Ada 5. Yang pertama ada nilai religius. Ya, kemudian ada nilai sosial. Selanjutnya budaya. Yang selanjutnya moral. Yang kemudian edukasi atau pendidikan. Itu dipahami. Barangkali besok keluar untuk soal PAS ya. Oke. Nah, materi pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini ya, kompetensi dasar hari ini yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Jadi nanti kita itu mendengar dari tayangan dan juga membaca teks yang ada dalam buku paket yang sudah ada di hadapan kalian ya. Kemudian nanti setelah kalian membaca dan menyimak, kalian nanti bisa menceritakan kembali isi hikayat. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menceritakan kembali cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, menanggapi isi hikayat yang nanti akan ditampilkan oleh teman kalian. Paham ya sampai sini ya? Kalian dan indikator pencapaian yang akan kita capai. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali cerita rakyat yang didengar dan dibaca dengan penuh rasa percaya diri. Ketika nanti kalian tampil, kalian bisa menampilkannya dengan penuh rasa percaya diri. Tidak boleh malu ya, harus percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menanggapi isi hikayat dengan penuh tanggung jawab. Jadi setelah teman kalian nanti presentasi, ada teman yang lain yang memberikan komentar ya, itu dengan penuh tanggung jawab. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke materi. Jadi sebelum kita itu nanti
yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu unsur intrinsik dalam hikayat. Ada yang tahu apa itu maksud unsur intrinsik? Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Intrinsiknya seperti apa? Coba, ya Mbak ini. Ya, betul sekali. Unsur intrinsik itu unsur pembangun yang berada atau berasal dari dalam hikayat tersebut. Ya, ada berapa unsur intrinsik? 7. Ada 7. Yang pertama ada tema. Kemudian yang kedua ada Tokoh dan penokohan. Yang selanjutnya Setting atau latar. ya, selanjutnya ada Alur. Yang kelima ada Sudut pandang. Yang keenam Kebebasan. Yang ketujuh Amanah. Ini sebelum guru menjelaskan, kalian sudah paham? Ada 7 unsur intrinsik. Ada yang mungkin masih membekas. Ini materi SMP sepertinya sudah ya? Sudah. Ada yang masih ingat? Satu persatu ya. Dari tema. Siapa yang mau menjelaskan apa itu tema? Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Ya, gagasan yang mendasari sebuah cerita. Contoh tema itu apa? Contoh tema itu boleh bertemakan tentang kerajaan ya. Mungkin di dalam kerajaan nanti muncul tema kasih sayang ya. Kasih sayang seorang raja terhadap putrinya mungkin ya. Itu contoh tema. Kemudian yang kedua, unsur intrinsik yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Ada yang bisa menjawab mungkin yang putra? Ya, Mas Rosi, silakan dijawab Mas Rosi. Tokoh dan penokohan adalah pemeran dalam cerita dan penggambaran. Pemeran dalam cerita Dan penggambaran. dan penggambaran. Bagaimana yang lain? Betul seperti itu? Pemeran dalam cerita dan penggambaran. Oke. Tokoh dan penokohan itu tokoh. Tokoh itu pemeran ya? Pemeran. Tokoh yang ada dalam cerita itu pemeran. Kemudian penokohan tadi apa? Penokohan itu watak atau sifat yang dimiliki oleh si tokoh. Paham unsur yang kedua ya? Nanti sambil kita belajar bersama ya. Oke. Yang ketiga yaitu setting atau latar. Setting, oke. Setting atau tempat, waktu dan suasana dalam suatu cerita. Setting atau latar itu tempat. Tempat atau waktu dan suasana dalam suatu cerita. Oke. Bagaimana yang lain coba paham tidak penjelasan bahasa apa? Melisa? Paham tidak? Paham. Setting atau latar itu ada 3 hal ya. Yang pertama ada setting tempat, berarti menggambarkan di mana tempat terjadinya peristiwa ya. Kemudian ada setting apa lagi selain setting tempat? Setting waktu berarti apa waktu? Kapan peristiwa itu terjadi? Berarti bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa juga malam hari. Oke, itu setting waktu. Kemudian ada satu lagi setting suasana. Berarti seperti apa itu setting suasana? Menggambarkan suasana. Boleh ya, bisa menegangkan juga. Terus apa lagi? Marah. Oh iya, mungkin di sebuah kerajaan ada seorang raja yang dia sedang menggambarkan suasana marahnya itu seperti apa ya. Itu suasana marah. Boleh. Yang putra coba suasana apa lagi yang ada atau sering muncul dalam unsur intrinsik hikayat? Marah, kemudian jadi senang, kemudian susah, terus sedih juga bisa ya, sedih atau mengharukan. Ya, itu setting atau latar. Yang selanjutnya ada alur. Siapa yang bisa memberikan gambaran apa itu alur? Seperti apa itu alur? Ya, Mbak Alfi. Alur adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Ya, alur itu urutan peristiwa yang terjadi dalam
sebuah cerita. Ada berapa macam alur? 3. Maju, mundur, alur campuran. Alur maju yang seperti apa? Menceritakan masa depan atau masa yang akan datang, itu alur maju. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur yang seperti apa? Menceritakan masa lampau atau masa lalu atau flashback gitu ya namanya. Kemudian ada alur apa lagi tadi? Campuran. Berarti ya, menceritakan masa depan, kemudian masa lalu, kemudian masa depan lagi. Campuran ya, ada alur maju dan alur mundurnya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ada berapa macam? Ada 3 sudut pandang. Orang pertama, kemudian orang kedua, orang ketiga. Sudut pandang. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nama lain gaya bahasa apa? Majas. Ada banyak sekali macam gaya bahasa ya atau majas. Ada berapa yang kalian ingat ini? Gaya bahasa apa ya? Yang sering muncul biasanya dalam hikayat, kemudian dalam lagi cerpen, novel yang kalian ketahui apa? Majas apa? Ya, apa ini? Personifikasi ya, seperti apa? Yang mengibaratkan benda mati itu seolah-olah bisa melakukan kegiatan seperti manusia ya. Contohnya apa Mbak ini? Pulpen itu sedang menari-nari di atas buku. Yang bisa menari-nari siapa? Manusia. Manusia ya. Manusia ya, Mbak apa? Sharon bisa ya, Mbak Eni, Mbak Eva bisa menari. Tetapi Vela bisa tidak? Karena dia benda mati ya, tetapi diibaratkan dia bisa melakukan kegiatan seperti manusia, sehingga dinamakan gaya bahasa atau majas personifikasi. Ada lagi gaya bahasa apa lagi? Yang kayaknya hiperbola. Hiperbola itu apa? Melebih-lebihkan. Hiper ya, hiper itu lebih ya. Gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu itu dengan cara berlebih-lebihan ya. Contohnya apa? Hiperbola. Berlebihan. Apa? Air matanya jatuh. Ya, air matanya mengalir bagaikan apa? Sampai menganak sungai ya. Air matanya mengalir sampai menganak sungai. Kalian bisa membayangkan? Menganak sungai bisa membayangkan? Bisa. Air mata mengalir sampai menganak sungai. Wah, itu berlebih-lebihan ya. Saking derasnya air mata yang keluar diibaratkan bisa menjadi seperti anak sungai. Itu contoh hiperbola. Paham hiperbola ya? Oke, ada gaya bahasa. Kemudian yang terakhir unsur inti selanjutnya ada amanat. Itu mana? Pesan dalam cerita. Ya, pesan yang disampaikan di dalam cerita yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Itu namanya amanat. Ada berapa tadi? Coba jangan menghadap ke depan. Ada berapa unsur inti? 7. Yang pertama? Kemudian selanjutnya? Ya, selanjutnya? Alur, Terus? sudut pandang, gaya bahasa, Selanjutnya? amanat. Oke. Paham? Paham. Ada pertanyaan tidak? Sebelum guru lanjut ke materi selanjutnya. Tidak. Tidak ada. Belum ada ya? Belum. Nah, ini tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Ada tema, tokoh, setting, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Paham ya? Nah, ini inti dari kegiatan kita hari ini kan menceritakan kembali. Sebelum kalian bisa menceritakan kembali, kalian harus tahu ya langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Ada berapa langkah-langkah dalam menceritakan kembali? 4. Ada 4. Yang pertama, Membaca, menyimak hikayat dengan sesama. membaca atau menyimak hikayat dengan sesama. Kita bahas satu persatu ya.
Paham tidak? Paham tidak? Poin yang pertama. Paham ya? Udah dipahami ya? Membaca atau menyimak hikayat dengan sesama. Jadi nanti itu hikayat bisa disajikan dalam bentuk video. Kemudian yang kedua dalam bentuk teks ya. Jika tayangan hikayat ditayangkan dalam bentuk video, berarti kita mendengarkan atau menyimak. Kemudian jika dalam bentuk teks, kita membaca. Paham poin yang pertama ya? Membaca atau menyimak hikayat dengan sesama. Sesama tahu? Paham? Bukan bersama, sesama berarti dengan cermat ya, teliti. Ya, kalian masih ingat cerita itu tidak keledai yang membaca buku. Nah, itu tidak membaca dengan saksama ya, karena hanya membaca dengan cara membolak-balikkan buku. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, berarti kalian harus membaca dengan saksama agar tahu isi yang disampaikan. Paham ya? Kemudian yang kedua, apa itu langkah menceritakan kembali? Yang menuliskan tokoh dan penokohan dalam hikayat. Tadi sudah kita bahas bersama ya, tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Pemeran dalam cerita hikayat. Kemudian penokohan, watak atau sifat yang dimiliki oleh si tokoh tersebut ya. Paham tidak yang kedua? Setelah kalian membaca, kemudian atau menyimak, kalian catat tokoh dan sifatnya ya. Tokoh misalnya ada tokoh raja ya. Kalian tuliskan juga nanti wataknya seperti apa ya. Kemudian mungkin ada seorang putri, kalian tulis tokohnya siapa, kemudian wataknya seperti apa ya. Itu langkah yang kedua, menuliskan tokoh dan penokohan. Yang ketiga, langkah berikutnya yaitu ya, mencatat pokok-pokok isi hikayat yang dibaca atau didengar. Paham tidak di poin ini? Mencatat pokok-pokoknya. Jadi dalam sebuah cerita pasti kan ada pokok-pokoknya ya, atau ide pokok ya. Nah itu kalian tuliskan ide pokok mungkin dalam setiap paragraf atau dalam setiap kejadian ya. Kalian tulis satu persatu. Itu pokok-pokok. Paham pokok-pokok? Paham. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu menuliskan hal-hal yang terdapat dalam hikayat seperti keputusan gelar sampai tokoh. Iya, menuliskan hal-hal penting yang terdapat dalam hikayat. Ada kemustahilan. Kalian masih ingat kemustahilan? Masih. Yang seperti apa kemustahilan? Oh iya, itu dalam cerita hikayat Indra Bangsawan ya. Yang minggu lalu itu ada seorang putri yang melahirkan dua orang anak ya. Yang pertama lahir itu diikuti dengan pedang. Kemudian yang kedua lahir diikuti dengan panah. Itu mustahil terjadi ya. Ya, itu hanya ada di cerita dalam hikayat. Kemudian hal-hal penting yang berikutnya, kesaktian tokoh. Masih ingat kesaktian tokoh yang seperti apa? Di minggu lalu cerita hikayat Indra Bangsawan. Oh iya, Indra Bangsawan mengalahkan Duraksa. Kemudian juga ada lagi Sapri yang berhasil mengalahkan Garuda yang di bayangan kita burung Garuda itu besar sekali ya. Ketika burung Garuda mengepakkan sayap, bagaimana? Apa yang terjadi dengan kita ketika mengepakkan sayap seperti ini? Mungkin kita terhempas ya karena luar biasa besarnya angin yang ditimbulkan dari kepakan sayap burung Garuda. Itu contoh kesaktian tokoh. Sampai sini paham? Ini ada langkah-langkah menceritakan kembali hikayat. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama membaca atau menyimak ya. Kemudian yang kedua menuliskan tokoh dan penokohan dalam hikayat. Yang ketiga Mencatat pokok-pokok isi hikayat yang dibaca atau didengar. mencatat pokok-pokok isi hikayat. Kemudian yang terakhir Menuliskan hal-hal penting yang terdapat dalam hikayat seperti kemustahilan, kesaktian tokoh. ya, menuliskan hal-hal penting yang terdapat dalam
Jika sudah paham langkah-langkah menceritakan kembali, sekarang kita masuk ke kerja kelompok ya. Guru sudah menentukan ada 5 kelompok. Ya, bisa kalian perhatikan ya. Di depan ada 5 kelompok. Kelompok 1 ada Brian, Eva, Latifatus. Ya, kalian perhatikan sendiri di depan. Silakan sekarang kalian berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Lembar kerja peserta didik, kalian buka ke soalnya ya. Yang pertama nanti Bu Guru akan menayangkan video contoh hikayat ya, hikayat bunga kemuning. Kemudian nanti selanjutnya coba kalian perhatikan ya. Tugas yang kedua, tuliskan tokoh dan tokohan. Paham ya? Tadi sudah kita pelajari bersama apa itu tokoh dan tokohan. Setelah itu kita mencatat ide pokok yang terdapat hikayat dan yang selanjutnya nanti menceritakan kembali. Paham tugasnya? Oke. Akan menayangkan tampilan videonya. Aku telau. Silakan perhatikan depan ya. Dongeng cerita rakyat asal-usul bunga kemuning. Dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai 10 putri yang cantik. Sang raja terkenal kebijaksanaannya, namun dia terlalu sibuk. Lebih dahulu ya. Dongeng cerita rakyat putri-putrinya. Istri sang raja meninggal setelah melahirkan anak bungsunya, sehingga anak-anaknya diurus inang pengasuh. Hal ini membuat mereka menjadi manja, nakal, dan hanya tahu bermain di danau. Tidak mau belajar, serta tidak mau membantu ayahnya. Bahkan mereka sering bertengkar. Putri-putri tersebut bernama Putri Jambon Sisulung, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan si bungsu Putri Kuning. Sengaja dapat mengenali sesuai warna bajunya. Kecantikan mereka hampir sama. Namun Putri Kuning memiliki perbedaan, yaitu tidak manja dan tidak nakal. Ia selalu diam dan ramah pada siapapun, serta lebih suka bepergian dengan pengasuhnya dibanding dengan kakaknya. Pada suatu hari, raja akan pergi jauh lalu mengumpulkan putri-putrinya. Aku akan pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Aku mau perhiasan mahal. Jangan diberikan hanya satu, ya ayah. Aku ingin kain sutra yang berkilau, agar aku bisa tambah cantik. Kesembilan anaknya meminta hadiah yang sangatlah mahal, namun berbeda dengan Putri Kuning. Ia berpikir sebentar, lalu memegang lengan ayahnya. Ayahku tercinta, aku hanya mau ayah kembali dengan selamat. Anakku tersayang. Saudara-saudaraku, sebenarnya kalung itu punyaku, tapi ia mengambilnya dari sangku ayah. Kita semua mesti mengajarkannya berbuat baik. Mereka sepakat merampas kalung itu. Ketika Putri Kuning muncul, ia ditangkap dan dipukul kepalanya oleh kakak-kakaknya. Karena pukulan yang terlalu banyak itu, akhirnya sang Putri Kuning meninggal. Astaga, saudaraku, kita mesti mengukurnya secepatnya agar tidak ketahuan oleh ayah.
Lalu mereka mengusung putri kuning untuk dikubur di taman istana bersama karung batu hijaunya. Di dalam istana tidak ada yang tahu kemana putri kuning ketika raja mencarinya. Raja sangat marah karena putrinya hanya diam saja. Para pengawal, cari dan temukan putri kuning. Setelah berbulan-bulan, tak ada satupun yang berhasil menemukannya. Raja bersedih. Aku ayah yang buruk. Aku tidak pernah meluangkan waktu bersamamu. Kenapa engkau tidak kembali kepadaku, anakku sayang? Ayah sangat rindu kepadamu. Sebaiknya akan dikirim anak-anakku yang lain ke tempat jauh untuk belajar lebih mengerti agar tidak berbuat onar lagi di istana ini. Setelah kepergian anak-anaknya, raja sering termenung di taman istana. Terlebih sedih memikirkan hilangnya putri kuning. Pada suatu hari, di atas kubur putri kuning tumbuhlah sebuah tanaman. Sang raja heran, tanaman apa ini? Batangnya seperti jubah putri, daunnya pula berkilau seperti kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada anakku putri kuning. Akan kuberi nama Kemuning. Sejak saat itu, bunga kemuning memperoleh namanya. Bahkan bunga kemuning dapat digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya bisa dibuat kotak indah, sementara kulit kayunya dijadikan bedak. Walau sudah mati, putri kuning masih bisa memberikan kebaikan di sekitarnya. Ya, tadi adalah contoh tayangan video apa? Bisa hikayat apa? Hikayat bunga kemuning. Berarti kalian tadi apa itu kegiatannya? Menyimak atau mendengarkan. Kemudian jika kalian membaca teks, berarti kegiatannya membaca. Kalian sudah memperhatikan tadi tayangan video, kemudian silakan kalian buka videonya. Ya, dibuka KPJ terlebih dahulu ya. Yang tugas nomor 2 berarti ya. Tugas yang selanjutnya apa berarti? Kalian mencatat tokoh dan penokohan yang terdapat dalam hikayat ya. Ya, kemudian yang selanjutnya nanti tuliskan isu pokok. Ada lembar jawabnya ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebelum nanti satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan debat. Berapa waktunya ini? Guru beri waktu berapa menit kira-kira? 15 menit. Ya, 15 menit ya. Oke, selesai ya 15 menit. Oke, silakan didiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ya, ditulis dulu. Ya, itu ada mana aja. Jika kalian mungkin tadi tayangannya nggak begitu kok, bisa membaca juga teksnya ya. Teksnya ada. Ya, tadi sudah menyimak ya, sudah berdua tokohnya siapa? Jadi, berpikir semua ya. Ya, sudah ya.
bagus kan? Kan untuk nomor 2 ketiganya gimana? Nah di sini ya. Ini siapa yang mau baju? Nanti baru ya. Saya juga tapi ya. Mereka juga. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Masih ingat kelompoknya? Ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompoknya Bian. Oke. Kelompok 2 mana? Kelompoknya Belinda. Kelompok 3? Kelompoknya Isan. Kelompok 4? Rosis. Kelompok 5? Oke, sudah siap ya? Sudah ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Perwakilannya silakan untuk maju menceritakan kembali si hikayat. Dimulai. Ya, berarti ada satu anak yang silakan duduk di sini ya Mbak untuk melatih pasti. Mau menggunakan media Mbak? Media ketika mencetak tadi. Nah, tidak. Mau dulu gambar kubur itu? Mau buat? Mau tidak? Gimana? Ya, akan diambil. Ini ya. Kita beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Aini dari kelompok 1 ingin menceritakan kembali hikayat tentang ruang ini. Sudah. Yang lain memperhatikan ya. Nanti kelompok lain memberikan komentar akan penampilan Mbak Latifatu. Oke, silakan Mbak Latifatu. Dahulu kala di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya, tetapi ia terlalu sibuk akan kepemimpinannya sehingga ia tidak sempat mendidik putri-putrinya, sehingga putri-putrinya menjadi nakal dan malas. Sang ratu telah meninggal dunia ketika ia melahirkan anak sulungnya yang bernama Putri-Putri. Putri-putri sang raja dinamai dengan nama-nama warna. Ada Putri
Putrinya pun menjawab, ayah, aku ingin perhiasan yang mahal. Ucap si jambon. Aku ingin kain sutra yang berkilau. Ucap putri jingga. Semua anak putri semua putri menginginkan hadiah yang mahal dan mewah. Namun si putri kuning berpikir lalu memegang tangan sang ayah, lalu berkata, ayah, aku hanya ingin kau selamat saat kembali. Ayah pun terharu. Lalu ia berkata, wahai anakku, mudah sekali perkataanmu. Aku akan membawakan hadiah yang indah untukmu. Ucap sang ayah. Tak lama kemudian, sang raja pun pergi. Sehari demi hari, anak-anak sang raja bertambah malas dan nakal. Mereka selalu menyuruh pelayan untuk memenuhi perintah mereka. Oleh karena itu, sang putri kuning bersedih hati karena melihat taman kesayangan sang raja terus begitu saja. Tanpa ragu, putri kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman tersebut. Awalnya, para pelayan melarang putri kuning untuk melakukannya, tapi putri kuning bersikeras untuk mengerjakannya. Saat melihat adiknya menyapu taman, para kakaknya menertawakannya dan menghiburnya. Lihatlah, kita ternyata punya pelayan baru, ucap putri jambon. Terus setelah itu, putri-putri yang lain bermain ke danau. Sedangkan ibu putri kuning sedang merangkai bunga di taman. Melihat itu, sang raja pun bersedih. Wahai anakku, sungguh baik, sungguh rajin dan baik pekat kuning. Aku hanya bisa membawakan kalung hijau ini untukmu. Bukan kuning warna kesukaanmu. Tidak apa-apa, ayah. Bukankah kalung ini sangat serasi dengan bajuku yang warna kuning? Yang penting, ayah pulang dengan selamat. Akan aku buatkan teh untukku, ayah. Ucap putri kuning sambil tersenyum kepada sang raja. Saat putri kuning sedang membuatkan teh, maka kakaknya berdatangan dan berebut mencari hadiah-hadiah mereka tanpa melihat putri kuning. Saat pada suatu pada keesokan harinya, putri hijau melihat kalung yang dipakai oleh putri kuning. Lalu berkata, putri kuning, seharusnya kalung itu menjadi milikku karena itu warnanya hijau. Tidak pantas untukmu. Tapi putri kuning berucap, ini adalah pemberian ayah, tapi bukan untukmu. Mendengar itu, putri hijau pun marah dan menghasut para kakak-kakaknya untuk mengajari putri kuning berbuat yang baik dan yang mengajari hal-hal yang baik. Tapi kakak-kakaknya malah memukuli putri kuning. Demikian penampilan dari lakukan dari kelas 1 ya. Beri tepuk tangan untuk siapa yang mau komentari penampilan Mbak ini? Ya, oke Mbak Istri ya. Oke, sama Mbak Istri. Hari ini bilangnya yang ratu meninggal karena melahirkan anak Melahirkan, oh ya. Nah, jadi itu antara putri siapa? Bungsu dan sulung ya. Tidak apa-apa ya. Bagaimana Mbak ini? Ya. Oh iya. Oke. Terima kasih atas koreksinya ya Mbak. Oke, ada lagi yang mau mengomentari penampilan Mbak ini? Berarti ini ya
kelompok 2. Silakan kelompoknya Fadlan. Mana Fadlan, Belinda, Reza, Eva. Silakan maju yang akan mewakili kelompok 2. Ya, Mbak Belinda. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mbak Belinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari dari kelompok 2 ingin menceritakan kembali tentang hikayat bunga kanguru. Pada dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik. Sang raja terkenal bijaksana, namun ia selalu sibuk terhadap kepemimpinannya, sehingga ia lalai dalam mendidik anak-anaknya. Istri sang raja meninggal dunia setelah melahirkan anak bungsunya, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang manja, malas, dan saling bertengkar. Putri-putri tersebut diberi nama Putri Jambon, Si Sulung, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, dan Putri Merah, Putri Kuning, Si Bungsu. Raja dapat mengenali sesuai warna bajunya dan cantiknya sama rata. Namun Putri Kuning berbeda. Ia tidak manja dan tidak malas, dan ia ramah kepada siapapun. Pada suatu hari, raja pergi ke tempat yang jauh, lalu mengumpulkan putri-putrinya. Kesembilan anaknya meminta hadiah yang sangat mahal. Namun Putri Kuning berbeda. Ia hanya ingin ayahnya kembali dengan selamat. Selama raja pergi, kesembilan putrinya menjadi nakal dan malas. Lalu hal itu membuat Putri Kuning sangat sedih karena taman tersebut kesayangan ayahnya. Lalu Putri Kuning mengambil sapu untuk membersihkan tamannya.
yang sudah berusaha menampilkan yang terbaik dari kelompok 2. Bagaimana, ada komentar dari kelompok yang lain? Silakan. Ada yang mau memberikan komentar terkait mungkin tadi intonasinya atau kelancarannya ketika menceritakan kembali? Ada yang mau memberikan komentar? Sudah ada? Mungkin sudah bagus ya, hanya saja tadi masih kurang lancar ya, sebenarnya terlalu lama untuk antara peristiwa yang satu ke peristiwa yang selanjutnya. Oke, tidak apa-apa ya. Tepuk tangan untuk Mbak Belinda. Ini berhubung waktunya sebentar lagi akan berganti pelajaran ya. Nah, mungkin hanya cukup 2 perwakilan kelompok. Kelompok yang lain itu nanti minggu depan ya. Hari depan atau pertemuan selanjutnya. Ya masih sama ya, menceritakan kembali hikayat Bunga Kemuning. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang berani memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya? Pertanyaan? Ada berapa langkah-langkah dalam menceritakan kembali hikayat? Ada 4. Yang pertama, ya, membaca atau mendengar hikayat. Kemudian yang kedua, menuliskan tokoh dan pentokohan dalam hikayat. Kemudian yang ketiga, menuliskan pokok-pokok ya, cerita dalam hikayat. Yang terakhir, menuliskan hal-hal penting yang terjadi dalam hikayat. Paham ya? Sebelum pembelajaran saya tutup, silakan isi instrumen ya. Ini untuk masukkan dulu untuk kedepannya ya, pembelajaran selanjutnya. Silakan diisi, dicetak-cetak ya Mbak. Kolomnya itu dicetak-cetak. Ini refleksi diisi ya. Tidak. Beri nama, nomor absen dan kelas, kemudian setiap instrumennya itu beri tanda centang ya. Nah, paham tidak? Ya.